Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain jargon terlebih dahulu. Jika Ibu bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian harus menjawab, luar biasa, tetap ceria, semangat, meraih cita. Apa kalian sudah paham? Ya baik, jika sudah paham, kita langsung saja ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kalian semangat sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita telah belajar mengenai cara menyimpulkan informasi yang ada di dalam teks eksposisi. Ada yang masih ingat caranya bagaimana? Iya, bagus sekali. Jadi yang pertama, kita harus mencari informasi yang ada dalam teks eksposisi dengan cara membaca intensif atau membaca dengan seksama. Kemudian setelah kita mengetahui informasi yang ada di dalamnya, selanjutnya kita dapat menyimpulkan dengan cara mengetahui gagasan utama yang ada di dalam teks eksposisi. Bagus sekali. Ternyata kalian masih ingat ya? Baik, selanjutnya hari ini kita akan bahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai struktur teks eksposisi. Nah, ada yang tahu struktur teks eksposisi ini meliputi apa saja? Iya, benar. Yang pertama ada tesis. Yang kedua ada apa? Iya, betul. Yang kedua ada rangkaian argumentasi. Dan yang ketiga, iya betul sekali, ada penegasan ulang. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Apa itu tesis? Nah, ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Kalau begitu biar Ibu jelaskan. Tesis merupakan sebuah pengenalan mengenai isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi merupakan jumlah pendapat atau argumentasi penulis sebagai penjelasan mengenai tesis yang telah diberikan di awal tadi. Nah, di dalam rangkaian argumentasi ini terdapat data atau fakta yang diberikan oleh penulis. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara singkat. Nah, penegasan ulang ini juga sering disebut sebagai penutup atau simpulan. Kemudian kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Ibu berikan contoh jika kita akan menulis teks eksposisi dengan tema kehutanan, maka kata-kata yang sering digunakan atau kata-kata teknis yang digunakan contohnya seperti penebangan liar, hutan lindung, hutan rawa, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang memiliki hubungan argumentasi atau kausalitas. Nah, contohnya kata-kata ini seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu, dan akibatnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata mental, contohnya seperti diharapkan, mengagumkan, memprihatinkan, seperti itu. Selanjutnya, yakni menggunakan kata-kata perujuk, contohnya seperti berdasarkan data, titik-titik, atau berdasarkan pendapat, titik-titik, seperti itu. Selanjutnya, di dalam teks eksposisi juga sering menggunakan kata-kata
persuasif. Contohnya seperti diharapkan, hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, di dalam teks eksposisi seringkali menggunakan kata-kata denotatif. Kata-kata denotatif yaitu kata-kata yang memiliki makna sebenarnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti semuanya sudah paham ya? Nah, kalau semuanya sudah paham, Ibu akan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Kalau gitu, langsung saja kita berhitung 1 sampai 5, dimulai dari bangku paling kanan. Bangku depan paling kanan. Iya, silahkan. Nah, sudah selesai semua? Sudah mendapatkan kelompok? Ya, silahkan langsung saja menuju kelompoknya masing-masing. Baik. Di sini Ibu sudah mempunyai contoh teks eksposisi yang mana struktur di dalamnya sudah Ibu acak. Tugas kalian adalah mengurutkan struktur teks eksposisi sesuai dengan apa yang Ibu terangkan tadi, kemudian mencari kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi ini. Semua sudah paham? Baik, langsung saja dikerjakan ya, dikerjakan di kertas lembar, bisa folio atau ya kalau nggak punya kertas tulis biasa bisa. Ya, silakan. Baik, langsung saja silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan? Jika sudah, kita langsung saja ke sesi presentasi. Nanti Ibu akan memanggil satu persatu kelompok, kemudian silahkan mempresentasikan apa yang Ibu tanyakan, biar bisa gantian ya. Yang pertama ada kelompok 4. Nah, kelompok 4 silahkan diuraikan mengenai struktur teks eksposisi, yang mana tesis, yang mana argumentasi, dan yang mana penegasan ulang dan disertai buktinya. Iya, yang pertama tesis itu di nomor 3. Iya, buktinya yang mana? Iya, ada kata gagasan umumnya, yaitu penting diketahui untuk memilih jenis olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Itu tesisnya ya. Kemudian argumentasi, yang mana paragraf argumentasi nomor 1. Ya, yang lain mungkin ada jawaban sama. Baiklah, yaitu di situ juga ada manfaat ya, manfaat apa saja yang diperoleh dari berolahraga. Kemudian penegasan ulang. Iya, yang nomor 2. Mana kata yang menunjukkan bahwa itu penegasan ulang? Iya, betul sekali. Apakah kelompok lain ada yang memiliki jawaban berbeda? Semua sama? Oke, kemudian akan dilanjut mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama, Ibu akan memanggil kelompok 1. Sebutkan kata teknis yang ada dalam teks eksposisi tersebut. Ya, yang pertama ada diabetes, ada penyakit kognitif, ada penurunan sistem kerja otak. Sudah? Mungkin kelompok lain ada yang menemukan jawaban lain? Iya, silakan kelompok 3. Ya, ada juga metabolisme. Kemudian kata-kata kausalitas. Ibu akan menuju kelompok 5, silakan. Baik, kata-kata kausalitas ada karena. Di situ di paragraf pertama ya. Karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Selain itu ada kata apa lagi? Iya, ada kata oleh karena itu dan ada jika. Benar sekali. Kemudian kata mental, silahkan kelompok 2. Ya, ada menyenangkan dan diharapkan.
Untuk kelompok 3, apakah di situ terdapat kata-kata yang menunjukkan perujukan? Kata-kata perujukan? Tidak ada. Semua kelompok setuju kalau di situ tidak ada? Yakin? Iya, memang tidak ada ya. Itu tadi presentasi hari ini. Untuk tugas kelompok silahkan dikumpulkan di meja guru. Ya, silahkan dikumpulkan. Itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri saja ya. Iya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.